lunch sambil meeting. Yang terjadi adalah mode tubuh kan siaga kan sebenarnya. Jadi di sana yang lebih aktif saat kita siaga adalah sympathetic response-nya kan. Jadi pada saat simpatetik ini lebih aktif, lebih siaga, yang pertama yang terjadi, saliva itu berkurang. Cairan lambung itu juga tidak bisa mencukupi. When I was a kid, the things I did were hidden under the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hid. With regret, I'm willing to bet, say the older you get, it gets harder to forgive and harder to forget. It gets under your shirt like a dagger at work. The first cut is the deepest, but the rest are flipping hurt. You build your heart of plastic, get cynical and sarcastic, and end up in the corner when you... Kalau propsnya belum ada di sana, teman-teman boleh persiapkan props dulu. Jadi apa yang dimiliki, kalau ada guling, kalau ada selimut, blok, tali, kalau tidak ada bantal sofa juga boleh, bantal tidur juga boleh. Ini kita akan melakukan sequence untuk sirkuit pertama yang terdiri dari meridian, paru-paru, kemudian pasangannya usus besar, kemudian lambung, pasangannya limpa dan pankreas. Jadi limpa dan pankreas itu dianggap satu ya, spleen meridian. Jadi lung, large intestine, stomach, dan spleen. Jadi pose-pose yin kita akan sesuaikan dengan meridian ini. Jadi pada sirkuit pertama ini biasanya banyak dihubungkan dengan replenish dari qi, pembaharuan dari qi. Jadi kalau kita mengalami isu dengan qi yang lemah, biasanya banyak berhubungan dengan sirkuit ini. Lower back itu terasa ada sedikit lengkungan yang alami, sehingga tulang belakangnya bisa tegak dengan nyaman, tidak rounding. Kemudian tempatkan tangan di posisi yang membuat bahu terasa rileks. Apakah di atas lutut? Tangan menghadap ke bawah atau ke atas, tidak masalah. Apakah tangan dibuka atau menggunakan chin mudra? Boleh. Atau diletakkan di atas pangkuan juga boleh. Membawa pengamatan pada leher, kedua bahu, kedua lengan hingga ujung jari-jari tangan. Membawa pengamatan pada kedua kaki, mulai dari pangkal paha hingga ujung jari-jari kaki. Menyadari dari saat memulai sebuah tarikan nafas, mengikuti panjangnya tarikan nafas hingga berakhir, dan kemudian memulai sebuah hembusan nafas, mengikuti panjangnya hembusan nafas hingga berakhir, dan kemudian kembali memulai sebuah tarikan nafas. Iya, ini sistem saraf parasimpatetik dan simpatetik. Pertanyaan pertama, di dalam tubuh ini ada di mana aja? Terus yang kedua, kalau tadi disampaikan saraf simpatetik itu kan saraf siaga. Jadi ini juga menentukan reaksi respon kita seperti fight, flight, ataupun freeze. Nah, untuk yang parasimpatetik itu kan tadi rest, recovery, digest. Jadi berarti secara perilaku itu bisa diartikan evaluatif begitu? Secara aktif, diam, tapi melakukan evaluasi untuk menentukan respon. Apakah begitu kira-kira? Jadi ini kan saraf tidak sadar ya sebenarnya, bukan saraf yang kita perintah, saraf yang akan bekerja sendiri otonom. Jadi pada saat contohnya, pada saat kita makan, kan kita nggak perlu perintahkan. Sekarang saya makan, lambung siap-siap, kamu cerna ya, awas kalau nggak gitu kan. Secara alami dia akan mencerna. Jadi di sana pada saat kita makan, dalam mode digest itu saraf parasimpatetik itu akan lebih aktif, diaktifkan. Tetapi
Ini bisa terpengaruh oleh perilaku kita. Misalnya, saya makan itu kan modenya tenang berarti harus kan, namanya rest and digest. Tapi saya makan dalam kondisi stres, kemerungsung, lagi negosiasi nih antara deal tidak deal gitu kan. Yang paling sering terjadi lunch sambil deal bisnis, lunch sambil meeting. Yang terjadi adalah mode tubuh kan siaga kan sebenarnya. Jadi di sana yang lebih aktif saat kita siaga adalah sympathetic response-nya kan. Jadi pada saat simpatetik ini lebih aktif, lebih siaga, yang pertama yang terjadi, saliva itu berkurang. Cairan lambung itu juga tidak bisa mencukupi. Sehingga pada saat kita makan dengan mode siaga, itu kemampuan tubuh untuk digest itu berkurang. Saat kita siaga, kan kita nggak mungkin siaga itu sambil istirahat. Saya siaga siap berperang sambil tidur-tiduran kan enggak ya. Sambil makan gitu, ya saya mau berperang, saya makan gitu, enggak gitu kan. Jadi di sana pada saat kita siaga, kapanpun kita merasa kita siaga, alert, siap untuk melakukan aksi, itu lebih banyak dipengaruhi oleh saraf simpatetik ini. Jadi itu satu secara fisik mempengaruhi tubuh kita, memacu detak jantung kita, mengeluarkan glukosa, menyebarkan glukosa ke dalam darah sehingga kita bisa aktif. Pada saat kita hubungkan dengan mental, kita menjadi lebih alert, lebih siap untuk menghadapi rasa sakit, berperang. Jadi antara fisik dan mental emosional, Rahma, kira-kira seperti itu? Baik, dimengerti. Sama-sama. Jadi salah satu hal yang kalau kalian belajar mindfulness, bagi kalian yang mendalami mindfulness kan kita sering diajarkan untuk menyadari apa yang kita lakukan. Jadi mindfulness breathing, mindfulness eating gitu misalnya. Nah pada saat kita menyadari apa yang kita lakukan, kita bisa membantu saraf-saraf ini untuk bekerja dengan baik. Kan kalau kita lihat orang-orang yang bekerja kantoran itu kan paling sering kena masalah dengan mah kan? Ya enggak Rina? Ya. Karena makannya juga tidak pernah tenang gitu ya. As a kid, the things I did were hidden under the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hid. With regret, I'm willing to bet, say the older you get, it gets harder to forgive and harder to forget. It gets under your shirt like a dagger at work. The first cut is the deepest, but the rest are flipping hurt. You build your heart of plastic, you're cynical and sarcastic, and end up in the corner